Boom, bam, bop, bada bop, boom, pow. Hai guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini kita bakal lanjutin alur cerita Kang Kuli lagi. Bagi yang belum lihat part sebelumnya, bisa cek link playlist yang ada di deskripsi. Link traktiran kopi juga ada di situ ya. Langsung aja ke ceritanya. Part kemarin berakhir, di mana Lloyd pun berhasil mengumpulkan poin RP dari para kulinya berkat seluruh pengorbanan yang ia lakukan selama ini. Karena itu, Lloyd berhasil mengupgrade skill mana heart-nya menjadi tingkat Swordmaster. Dan dengan dipenuhi oleh aura yang menggelegar, Lloyd pun bergerak menuju malaikat Raphael yang masih terdiam. Xavier yang melihat itu menjadi sangat terkejut. Ia bisa merasakan bahwa kekuatan Lloyd sudah mencapai tingkat Swordmaster. Sementara itu, malaikat Raphael pun terlihat masih santai dengan perubahan yang ditunjukkan Lloyd itu. Ia malah menasehati Lloyd untuk tidak ikut campur dalam pertarungan kali ini. Karena seperti yang semua orang lihat, dirinya memiliki kekuatan yang setara dengan Xavier yang merupakan seorang Grandmaster. Dan seorang Swordmaster tidak akan mengubah apapun. Namun, tanpa memperdulikan perkataan dari malaikat Raphael, Lloyd pun langsung menarik nafasnya dalam-dalam untuk mengeluarkan ulti miliknya. Tentunya, melihat bencana besar yang akan segera datang, Xavier pun langsung menutup telinga dan seluruh tubuhnya dengan sayap miliknya. Bahkan, Raja Berkis yang berada cukup jauh dari lokasi pertempuran tersebut juga merasakan adanya ancaman yang besar. Sehingga Raja Berkis pun langsung buru-buru berteleport menuju bulan untuk menghindari dampak serangannya. Dan terlihatlah kondisi terakhir dari seluruh makhluk hidup sebelum bencana besar yang akan datang. Di mana terlihatlah bahwa keadaannya aman dan damai. Namun semua itu akan segera berakhir karena Lloyd telah bersiap dengan pose mematikannya. Dan duar! Dengan suara yang sudah melebihi ledakan nuklir, nyanyian Lloyd itu pun langsung menyebar ke seluruh tempat. Bahkan saking kuatnya nyanyian yang Lloyd keluarkan, nyanyian tersebut berubah menjadi sebuah aura kegelapan yang melahap apa saja yang menghadangnya. Semua orang yang tak sempat untuk melarikan diri pun langsung terkena efek debuff yang sangat parah. Di mana semua penyakit mereka pun langsung kambuh. Mulai dari mual, encok-encok, gagar otak, sawan, pokoknya semua penyakit pada bermunculan. Berkat itu, tingkat ketertarikan para kulinya pun langsung menurun drastis kepada Lloyd. Dan setelah puas mengguncang seluruh dunia dengan suara mematikan miliknya, Lloyd pun langsung berhenti menyanyi. Dan terlihatlah kondisi dari para makhluk hidup di seluruh dunia yang awalnya happy-happy aja malah pada sekarat semua. Bahkan malaikat Raphael yang awalnya slow by langsung terdiam seketika setelah mendengar suara milik Lloyd. Dan secara tanpa sadar, malaikat Raphael pun kembali berkata kasar. Tentu saja, mahkota emas milik malaikat Raphael pun langsung kembali memberikan peringatan. Di mana malaikat Raphael mendapat 480 poin penalti akibat berkata kasar. Dan karena poin penaltinya melebihi angka 300, maka malaikat Raphael akan mendapatkan hukuman. Di mana seluruh haknya sebagai seorang malaikat akan dicabut selama masa hukuman. Malaikat Raphael yang mendengar itu cuma bisa bengong saja. Dan wuss, palu raksasa dan mahkota emas miliknya pun langsung menghilang akibat hukuman yang ia terima. Malaikat Raphael pun langsung pelangap-pelongo kayak orang kagak jelas. Soalnya dia bingung dengan apa yang terjadi. Dan di saat itu, Lloyd pun langsung menghampiri malaikat Raphael yang kayak orang linglung. Dan bukan hanya Lloyd saja, dari arah belakangnya, Xavier pun muncul dengan ekspresi yang sama emosinya. Mengetahui situasinya yang sangat gaswat, malaikat Raphael pun langsung melepas kacamatanya. Ia berkata, wahai tuan yang tampan, bolehkah kita ngopi sebentar supaya tidak emosi? Namun, sekop legendarisnya pun langsung terhantam ke wajah malaikat Raphael dengan kerasnya. Dan pengeroyokan sepihak pun terjadi, di mana Xavier pun ikut-ikut mentungin malaikat Raphael dari belakang. Tung, 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 tung. Dan malaikat Raphael yang jadi bulan-bulanan pun cuma bisa pasrah saja menerima nasibnya yang jadi korban bully. Sementara itu, para pelakunya yaitu Lloyd dan Xavier justru sangat menikmati momen di mana mereka bisa mementung seorang malaikat. Malaikat Raphael yang terus dipentung-pentung pun akhirnya sudah tidak kuat lagi. Di mana akhirnya ia pun langsung tepar di tempat.
Dan scene pun lalu berpindah, di mana terlihatlah malaikat Rafael yang terbangun di sebuah kamar, di mana kepalanya dipenuhi oleh perban yang menutupi luka bonyoknya. Sontak malaikat Rafael pun menjadi kebingungan kenapa ia bisa berakhir di sini. Namun di saat itu, ia pun menyadari bahwa terdapat Lloyd di sisinya. Melihat malaikat Rafael yang sudah bangun, Lloyd pun langsung menyambutnya dengan senyuman yang sangat ramah. Lloyd berkata bahwa dirinya lah yang membawa malaikat Rafael kemari. Soalnya malaikat Rafael tiba-tiba pingsan tadi. Malaikat Rafael yang mendengar itu pun bertanya mengapa Lloyd mau membantu dirinya. Padahal ia datang kemari untuk menghancurkan Treasure of Truth yang sudah susah-susah mereka bangun. Lloyd pun menjawab bahwa dirinya tahu kalau malaikat Rafael hanya melakukan tugasnya saja. Jadi menurutnya tidak ada yang jahat dan baik di antara mereka berdua. Dengar itu, malaikat Rafael pun langsung terdiam. Tidak ada yang jahat, tanya malaikat Rafael dalam hatinya. Di mana ia pun kembali teringat betapa brutalnya Lloyd dan Xavier menghajar dirinya. Gak jahat katanya. Terus yang tadi itu apaan ya? Gumam malaikat Rafael. Namun di saat itu tiba-tiba muncullah Xavier yang langsung menobrak masuk. Sontak Lloyd yang melihat itu pun menjadi terkejut. Ia bertanya apa yang Xavier lakukan di sini. Lalu tanpa terduga-duga Xavier pun langsung ngamuk dan berusaha menyerang malaikat Rafael. Untungnya Lloyd berhasil menahan Xavier agar tidak menghajar malaikat Rafael lagi. Udah cok, dia malaikat, kasihan oi, ucap Lloyd. Lloyd pun langsung mengeluarkan Xavier dari sana dan mengunci pintunya. Dan Lloyd pun lalu meminta maaf kepada malaikat Rafael atas tingkah brutalnya Xavier. Maaf ya, memang gitu dia. Biasalah anak muda, ucap Lloyd. Malaikat Rafael pun langsung tersentuh dengan kebaikan Lloyd itu. Bahkan ia langsung berterima kasih sambil bersujud tepat di hadapan Lloyd. Lloyd pun menyuruh malaikat Rafael untuk bertindak biasa-biasa saja. Soalnya ini bukanlah sesuatu hal yang istimewa. Namun kejadian sebenarnya yang terjadi sangatlah jauh dari yang Lloyd tunjukkan. Di mana yang ngamuk dan tantrum duluan adalah Lloyd. Di mana ia terus berusaha menyerang malaikat Rafael yang udah tepar. Untungnya di sana ada Xavier yang terus memegangi Lloyd agar tidak lepas kendali. Seperti mengingat masa lalu ya guys ya. Lloyd yang melihat reaksi malaikat Rafael itu pun langsung tersenyum dengan lebar. Ia sudah menduga akan hal ini. Di mana malaikat Rafael sama seperti di novel, yaitu malaikat diceritakan sangatlah polos bahkan naif. Lloyd lalu bertanya kepada malaikat Rafael, hukuman apa yang telah diterimanya karena berkata kasar sebelumnya. Malaikat Rafael pun menjawab bahwa dirinya telah kehilangan kekuatannya sebagai malaikat, dan ia juga tidak bisa kembali ke surga untuk sekarang. Tapi dengan alat yang ia bawa ini, ia masih bisa berkomunikasi dengan para malaikat di surga. Melihat itu, Lloyd pun terkejut dan ia bertanya, apakah itu smartphone? Namun malaikat Rafael berkata kalau ini adalah Divine Phone, mereknya Odo. Lloyd pun lalu kembali bertanya, apakah saat hukumannya berakhir, malaikat Rafael akan berusaha menghancurkan Treasure of Truth lagi? Malaikat Rafael pun menjawab bahwa hal itu adalah keputusan dari surga. Jadi pada akhirnya tugas itu akan tetap dilaksanakan. Lagi pula itu semua demi kebaikan dan perdamaian seluruh dunia manusia. Namun Lloyd pun langsung menyangkal perkataan malaikat Rafael itu. Ia bertanya, apakah malaikat Rafael benar-benar yakin kalau ini semua demi kebaikan umat manusia? Bukankah sikap mereka itu sama saja seperti kejahatan? Tiba-tiba mengambil sebuah keputusan yang besar tanpa mencari tahu dulu kebenaran yang ada. Sontak malaikat Rafael yang mendengar itu pun langsung tersentil ginjalnya. Lloyd lalu menambahkan bahwa ia sangat yakin kalau malaikat Rafael selama ini pasti sangat baik dalam melakukan tugasnya. Disuruh ini itu oke-oke aja, padahal orang-orang seperti dirinya inilah yang menjadi korbannya. Lloyd berkata bahwa surga berkomitmen untuk meringankan beban para manusia, tapi yang mereka lakukan malah justru sebaliknya. Surga malah memberi beban tambahan dengan keputusan sepihak yang mereka buat. Malaikat Rafael yang mendengar itu langsung terdiam seketika. Ia lalu mengakui bahwa ia tidak pernah berpikir seperti itu. Dirinya terlalu naif sampai tidak bisa menyadarinya. Lloyd lalu memberi usul kepada malaikat Rafael untuk tinggal sementara di sini agar ia bisa banyak belajar tentang para manusia. Malaikat Rafael pun lalu bertanya dengan semangat, apakah dirinya memang boleh melakukannya? Apakah orang-orang di sini tidak akan keberatan dengan keberadaannya? Lloyd pun lalu menenangkan malaikat Rafael karena untuk sisanya ia yang akan mengurusnya. Dan dengan satset-satset, Lloyd pun langsung mengeluarkan sebuah kontrak dari kantong jasnya.
Lloyd berkata, dengan menandatangani kontrak ini, maka malaikat Rafael dapat tinggal di sini dengan gampang. Dan dengan penuh semangat, malaikat Rafael pun langsung menandatangani kontrak tersebut. Lloyd pun langsung tersenyum dengan lebar. Ia berkata kalau dirinya sudah mendapatkan 2 buah hadiah sekaligus. Dengan memanfaatkan malaikat Rafael, maka dirinya akan bisa mendapatkan Eye of Summer dari Ratu Magento. Dan scene pun lalu berpindah ke esok paginya, di mana wilayah Frontera disambut oleh teriakan Bibung yang sekarang collab dengan Yongyong. Dan sementara itu terlihatlah malaikat Rafael yang terbangun dari tidurnya, di mana ia pun langsung bersiap-siap dan memolek dirinya untuk menyambut pagi kali ini. Lalu tak lupa, layaknya orang yang good looking dan good reckoning, ia pun berlari pagi di sekitar wilayah Frontera. Para binatang juga ikut menemani sesi lari pagi dari malaikat Rafael itu. Tampaknya para binatang itu sangatlah menyukai kepribadian malaikat Rafael yang memang ramah dan santun. Salah satu burung pun lalu meminta malaikat Rafael untuk bernyanyi. Malaikat Rafael tentunya menjadi kebingungan kenapa tiba-tiba ia disuruh nyanyi. Namun karena ia adalah orang yang baik hati, malaikat Rafael pun akhirnya menyanyikan sebuah lagu untuk burung tersebut. Dan seketika suara dari malaikat Rafael itu pun berhasil menyihir para binatang tersebut untuk ikut menari. Bahkan semua penduduk di wilayah Frontera juga tersihir oleh keindahan suara yang dimiliki oleh malaikat Rafael. Mereka berkata kalau suara malaikat Rafael sangatlah berbeda dengan milik Lloyd. Namun di saat itu, Lloyd yang lagi diomongin pun tiba-tiba muncul di belakang Tuan Bayer. Sontak Tuan Bayer yang menyadari keberadaan Lloyd pun langsung menjadi ketar-ketir. Dan dia langsung mengklarifikasi perkataannya tadi. Ia berkata kalau omongannya tadi itu memang kejam, tapi fakta kok. Soalnya suara Lloyd itu lebih parah dari suara Son Horek. Suara Anda itu bisa bikin sakit kepala, muntah-muntah, ambeien, cicilan bertambah, inflasi mendadak, bahkan sampai bisa bikin stunting, ucap Tuan Bayer dengan brutal. Sontak Lloyd pun menyuruh Tuan Bayer untuk berhenti mengerostingnya dengan gila kayak gitu. Lloyd lalu berkata kalau dirinya merasa sangat kesal melihat malaikat Rafael yang jadi idola baru di sini. Bisa-bisa posisinya sebagai menantu idaman bakal kegeser. Ya siapa juga yang gak mau punya menantu malaikat ya kan? Xavier pun bisa memahami rasa iri dengki Lloyd itu. Tapi bagaimana suara malaikat Rafael itu layaknya surga, sementara suaranya Lloyd itu bagaikan neraka, bahkan jauh lebih buruk lagi. Sontak Lloyd pun langsung ngamuk-ngamuk karena suaranya dibilang kayak neraka. Padahal Justin Bieber aja kalah bejir. Xavier pun lalu menyuruh Lloyd untuk menerima fakta yang ada, di mana semua orang di sini telah menyukai keberadaan malaikat Rafael. Bahkan semua hewan fantasinya Lloyd pun pada nempel sama malaikat Rafael. Sontak Lloyd pun langsung ngamuk lagi. Bisa-bisanya dia diselingkuhin sama binatang ya kan? Dan di saat itu Xavier pun lalu bertanya, mengapa Lloyd tidak mengusir malaikat Rafael saja jika tidak menyukainya? Lloyd pun lalu menjawab kalau dirinya tidak bisa melakukan hal itu karena ia telah membuat kontrak dengan malaikat Rafael. Dan kita lalu diperlihatkan isi kontrak yang ditandatangani oleh malaikat Rafael. Ada 2 poin. Poin pertama, malaikat Rafael harus memberitahu Lloyd tindakan lanjutan dari surga tentang Treasure of Truth. Mendengar itu, malaikat Rafael pun langsung menyetujuinya. Dengan Divine Phone miliknya, maka ia dapat menerima semua berita dari surga dengan cepat dan akurat. Malaikat Rafael berkata bahwa Divine Phone dapat menerima kabar dari surga dengan cepat. Mana baterainya awet, sinyalnya 10G, kameranya bagus, RAM-nya gede, bisa dicicil juga. Udah. Malah jadi sales Odo, ucap Lloyd yang langsung memotong perkataan malaikat Rafael. Dan Lloyd lalu memberitahu poin yang kedua, di mana Lloyd bertanya, selama masa hukumannya, apakah malaikat Rafael masih bisa menunjukkan bentuk malaikatnya? Malaikat Rafael pun langsung menunjukkan kedua sayap dan mahkota emas miliknya. Ia bertanya, apakah dengan ini sudah cukup? Lloyd pun lalu kembali bertanya, bukankah semua kekuatan malaikat Rafael telah disegel? Tapi kenapa ia masih bisa berubah? Malaikat Rafael lalu menjawab, kalau bentuk visualnya masih bisa ia gunakan. Lloyd pun lalu tersenyum dengan lebar. Ia meminta malaikat Rafael untuk bersungguh-sungguh dalam kerjasama mereka nanti. Di mana Lloyd pun langsung menjelaskan rencananya kepada malaikat Rafael. Namun, scene pun lalu kembali ke situasi sekarang, di mana terlihatlah Lloyd yang memberitahu Xavier bahwa mereka dapat melanjutkan pembangunan Aotearoa. Karena sekarang pejabat di surga sedang rapat karena perlawanan yang mereka lakukan. Jadi di saat itu mereka akan melanjutkan pembangunannya sedikit lagi sampai rampung.
Namun di saat itu, tiba-tiba Xavier pun mengungkapkan sesuatu. Memang hal ini tidak ada hubungannya dengan proyek mereka. Namun Xavier berkata kalau nyanyian dari Lloyd itu jauh lebih bagus ketimbang malaikat Raphael. Tentunya Lloyd yang mendengar itu langsung kebingungan. Ia bertanya, apakah Xavier lagi sawan atau bagaimana? Bisa-bisanya dia ngomong begitu. Xavier lalu berkata bahwa nyanyian Lloyd itu memang mengerikan. Bahkan itu lebih parah dari bencana alam yang ada. Semua orang yang mendengarnya pasti akan langsung kerasukan. Alam yang awalnya damai dan tentram pasti langsung bergejolak jika mendengar nyanyian tersebut. Sontak Lloyd pun langsung terdiam mendengar rangkaian kata-kata Xavier yang nyelekit, tapi bener juga sih. Xavier menambahkan bahwa dirinya tahu kalau Lloyd sangatlah insecure dengan suaranya. Namun meski begitu, Lloyd tidak ragu untuk menggunakan skill ultimate-nya itu untuk keadaan darurat, di mana Lloyd mengesampingkan rasa malunya demi menolong orang lain. Ya walaupun yang ditolong juga ikut mokat sih, tapi gak apa-apa, gencana. Jadi menurutnya hal itulah yang membuat nyanyian Lloyd lebih bagus ketimbang malaikat Raphael. Sontak Lloyd yang mendengar itu pun langsung terdiam seketika. Namun Xavier lalu berkata, walaupun dirinya berkata demikian, dirinya juga bakal pikir-pikir kalau didengerin suaranya Lloyd. Baru dibayangin aja udah bikin ayan duluan ya kan? Sontak Lloyd pun menjadi kesal. Awalnya dia dipuji, ujung-ujungnya malah di roasting lagi. Dan sembari berjalan pergi, Lloyd pun menyuruh Xavier untuk menghentikan ocehannya yang gak jelas. Namun terlihatlah mereka berdua yang saling tersenyum satu sama lain. Dan scene pun lalu berpindah di mana terlihatlah Guming yang akan meletakkan Kiaroa sebagai tahapan terakhir dari pembangunan Aotearoa. Dan setelah Kiaroa berada di posisinya, maka pembangunan Treasure of Truth pun telah berakhir, di mana bendungan yang dibuat Lloyd pun langsung melakukan tugasnya untuk menenggelamkan Aotearoa. Berkat itu, Lloyd pun mendapatkan bonus poin RP sebanyak 1.500 poin. Dan sekarang ia mempunyai 10.000 poin RP. Lloyd pun langsung buru-buru menyelam menuju Aotearoa untuk segera bertanya tentang permasalahannya. Tentunya Lloyd menjadi sangat gembira karena pada akhirnya masalah takdir yang ia alami selama ini akan mendapatkan solusi. Dan tanpa menunggu lagi, Lloyd pun langsung mengaktifkan Aotearoa sehingga bangunan tersebut langsung bercahaya. Halo, aku adalah yang selalu mengatakan kebenaran. Aotearoa. Sontak Lloyd yang mendengar itu pun langsung terdiam. Udah mah sound efeknya gak jelas, gagap lagi ya kan. Rusak kayaknya nih benda ya kan, gumam Lloyd. Namun Aotearoa berkata bahwa untuk mengajukan pertanyaan, maka Lloyd harus membayarnya dengan sesuatu. Aotearoa meminta rahasia dari Lloyd yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali dirinya sendiri. Lloyd pun langsung berpikir sejenak. Ia tidak bisa memberitahu identitas aslinya. Karena Xavier kan udah tahu, bukan rahasia lagi dong. Dan ujung-ujungnya Lloyd pun lalu memberitahukan rahasianya yang paling membagongkan. Di mana Lloyd pun lalu bercerita kalau saat dia membersihkan beraknya dengan tisu, ia selalu punya kebiasaan. Yaitu ia akan menggulung tisunya sampai panjang dan runcing. Lalu ia akan memasukkan tisu itu ke lubang boolnya dan diputar-putar kayak bor. Ia biasanya mengulangi hal itu 3 kali. Bejir, sungguh mengerikan. Namun tanpa disangka-sangka, Aotearoa pun langsung menyebarkan rahasia Lloyd itu ke seluruh wilayah Frontera. Sehingga semua orang pun langsung mengetahui fetis aneh dari Lloyd ini. Cocok dah sama Ratu Magento, fetisnya mirip-mirip ya kan? Sontak Lloyd yang melihat itu pun langsung speechless sekaligus malu. Bisa-bisanya fetisnya disebarin sama bangunan segitiga gagak jelas ini ya kan. Namun yang membagongkan, Xavier malah bertanya seberapa dalam Lloyd memasukkan tisunya. Sontak Lloyd yang mendengar itu pun menyuruh Xavier untuk jangan banyak omong. Lagian ngapain sih Xavier ikut-ikut ke sini? Xavier pun menjawab bahwa dirinya merasa khawatir dengan Lloyd akibat gelombang besar yang akan timbul nantinya. Sontak Lloyd pun menjadi kebingungan kenapa Xavier tiba-tiba bertingkah seperti itu. Lalu Aotearoa pun menyuruh Lloyd untuk mengajukan pertanyaan yang ingin ia tanyai. Dan tanpa ragu-ragu Lloyd pun lalu menceritakan masalahnya, di mana ia yang berasal dari dunia lain telah merubah nasib yang menimpa tubuhnya ini dan orang-orang di sini. Ia membuat semuanya menjadi lebih baik. Namun entah mengapa takdir selalu mencoba untuk mengembalikan nasib buruk itu yang sudah susah-susah ia atasi.
Lloyd pun meminta Aotearoa untuk memberitahunya cara agar ia dapat menghentikan semua itu. Dan Aotearoa pun langsung bercahaya dengan terang, di mana ia pun mengeluarkan gelombang kekuatan yang sangat besar sehingga memaksa Xavier untuk melindungi Lloyd dengan sayapnya. Namun, tiba-tiba Lloyd pun lalu dipindahkan ke sebuah tempat yang sangat gelap. Aotearoa berkata bahwa ini adalah dimensi khusus untuk percakapan mereka berdua. Jadi hanya Lloyd saja yang bisa mendengar jawabannya. Aotearoa berkata bahwa Lloyd Frontera yang asli memang seharusnya sudah mati. Namun Lloyd malah berdiri di sini. Kedua, Lloyd telah merebut posisi protagonis utama dari Xavier Azrahan, di mana itulah alasan dari dunia ini yang terus berusaha untuk membunuh Lloyd dan mengembalikan takdir yang semana mestinya, di mana Xavier lah yang menjadi MC-nya. Namun dunia ini malah terjebak dalam fatal error sehingga tidak bisa menemukan MC sejati karena Lloyd yang merupakan sebuah bug. Jadi takdir dunia ini terus berusaha mengembalikan cerita aslinya namun tetap mempertahankan eksistensinya. Untuk menghentikan semua kekacauan ini, maka diperlukan sebuah tindakan yang bernama story reset. Dan untuk melakukan story reset, maka Lloyd harus memilih salah satu dari mereka berdua yang harus mati. Entah itu Lloyd atau Xavier, salah satu dari mereka harus mati sehingga dunia ini dapat memilih protagonis utamanya. Selain dari pilihan itu, maka tidak ada cara yang lain. Sontak Lloyd yang mendengar hal itu pun langsung shock seketika, di mana ia tidak percaya dengan apa yang ia dengar ini. Padahal dirinya telah berusaha dengan sangat keras untuk mengubah semuanya. Namun ujung-ujungnya malah sia-sia. Melihat kondisi Lloyd yang tiba-tiba drop, Xavier pun sontak menjadi sangat panik. Ia terus berusaha menyadarkan Lloyd yang hanyut dalam shocknya tersebut. Sementara itu, kondisi dari Lloyd pun menjadi tambah parah, di mana penyakit mentalnya pun kambuh lagi sehingga dirinya kesusahan untuk bernafas. Lloyd tidak terima dengan apa yang terjadi, padahal tinggal sedikit lagi saja semua keinginannya akan tercapai. Namun semuanya malah musnah seketika.